kalau dalam keterangan sebelumnya kan kita mendengar, bakal ada kejutan, gitu kan? Pengacara Mas Ferry menyebutkan bahwa akan ada kejutan yang dihadirkan dalam persidangan Ferry. Mungkin ini yang dimaksud kejutannya, gitu. Ya seharusnya ya. Dua ahli ya yang dihadirkan oleh Mas Ferry Irawan ya, yang katanya untuk meringankan, gitu ya. Ini dalam kacamata Bu Sylvi ini justru meringankan atau sebaliknya, Bu? Mendukung menguatkan dakwaan dari jaksa penuntut umum? Artinya sih saya setuju dengan pihak TPU ya. Mengatakan bahwa itu menguatkan dakwaan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Halo Pengacara. Apa kabarnya sahabat Halo Pengacara? Semoga baik-baik saja ya. Dan pada kesempatan kali ini kembali Halo Pengacara akan memberikan informasi dan ulasan hukum terkait dengan isu-isu yang sedang viral di masyarakat yang menjadi perbincangan hangat baik di media sosial maupun di media massa. Dan kembali bersama Bu Sylviani Abdul Hamid, kita akan memberikan update terkait dengan hasil persidangan perkara dugaan KDRT-nya Mas Ferry Irawan ya Bu, yang pada kesempatan kali ini sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang meringankan dari Mas Ferry Irawan yang dihadirkan oleh Mas Ferry Irawan. Saksi ada chart kalau kita menyebutnya dalam hukum itu. Namun sebelum kita lanjut menyaksikan video ini, jangan lupa subscribe YouTube channel Halo Pengacara dan nyalakan loncengnya supaya mendapatkan update notifikasi video-video terbaru dari Halo Pengacara. Bu Sylvi, ini kan sidang perkaranya Mas Ferry sudah pada tahapan menjelang akhir nih ya. Ya kan, pada saat ini sudah pemeriksaan saksinya meringankan dari Mas Ferry Irawan begitu ya. Siapa aja saksinya, Bu? Saksinya ada 2 orang ya. Sini saya baca ya. Namanya itu yang satu tuh Pak M. Solehudin, beliau ahli hukum, dan Abdul Aziz, ahli forensik dari RSUD Dr. Sutomo. Iya, 2 orang berarti ya. Dari 2 orang ini berarti saksinya ahli dong ya, bukan saksi ya, tapi ahli yang dihadirkan begitu ya, ahli yang meringankan begitu ya. Nah, kalau dalam keterangan sebelumnya kan kita mendengar, bakal ada kejutan, gitu kan? Pengacara Mas Ferry menyebutkan bahwa akan ada kejutan yang dihadirkan dalam persidangan Ferry. Mungkin ini yang dimaksud kejutannya, gitu. Ya seharusnya ya. Saya menduga yang akan dihadirkan yang menjadi kejutan itu adalah misalkan itu adalah mantannya istrinya Mas Ferry, atau mungkin orang-orang mantannya kan malah memberatkan. Nah itu dia, makanya saya juga orang-orang yang memang yang mengetahui secara langsung, saksi fakta ya, fakta yang mengetahui terkait dengan mungkin hubungan Ferry dengan Vena. Kebalikan dari ini untuk membuktikan bahwa itu nggak benar, mereka harmonis segala macam. Itu kan kita pikir ya. Berarti yang mengejutkan ini, Bu ya. Ya, dari 2 ahli yang dihadirkan ini, Bu ya, itu apa keterangannya, Bu, yang menurut versinya Mas Ferry ini bisa meringankan begitu? Ya, nggak ada, kalau menurut saya sih nggak ada sesuatu yang istimewa ya. Karena kalau bahkan menurut JPU nih, saya bacakan ya, JPU bahkan mengatakan bahwa saksi yang meringankan itu malah menguatkan beberapa poin yang disampaikan JPU kepada Ferry Irawan. Jadi malah menguatkan JPU. Ini menurut JPU ya. Nih, salah satunya tentang kekerasan secara psikis. Kekerasan secara psikis itu dampaknya ada trauma dan kecemasan. Jadi sembari menyebut ya, trauma yang itu juga membuat Vena sulit tidur, sulit makan, hingga akhirnya mengganggu secara fisik. Jadi itu dianggap malah mendukung JPU, menguatkan dakwaan. Berarti ini terkait mungkin dengan ahli forensik yang dihadirkan itu ya, Bu ya. Dia menguatkan terkait dengan visum-visum yang dihadirkan. Kalau tidak salah juga pihaknya Mas Ferry itu mempertanyakan terkait dengan 3 visum itu mana yang dijadikan paling atau dikatakan valid lah gitu, mana yang valid. Tapi kalau itu menurut JPU, tapi kalau menurut pengacara Ferry Irawan justru dia optimis gitu. Saksi ini meringankan kliennya, yaitu dan menunjukkan bahwa JPU lemah itu dakwaannya.
Salah satunya terlihat dari keterangan dokter forensik yang menyebut hasil visum usai terjadi dugaan tindak pidana itu yang paling akurat. Sedangkan keterangan medis lain pasca kejadian dianggap tidak terkait. Karena ada katanya menurut dia tuh ada jeda antara satu visum yang pertama dan visum yang kedua dan ketiga gitu. Yang menurut ahlinya Mas Ferry yang akurat yang pertama gitu ya. Iya, dan dia bilang ini hasil visum et repertum merupakan yang utama mencerminkan dugaan tindak pidana. Yang kedua adalah hasil rekam medik dan obat-obatan yang diberikan dokter ahli forensik nyatakan itu termasuk ringan gitu loh. Visum yang kedua itu. Oh gitu. Jadi dianggap itu ringan aja gitu. Itu kan tadi ahli dari ahlinya forensik ya, Bu. Nah, kalau ahli hukum itu terkait dengan apanya, Bu, yang dihadirkan nih? Ahli hukum itu dia ini yang dia masalahkan itu tentang CCTV. Jadi namanya Pak Solehudin ya memberikan penegasan tentang alat bukti berupa rekaman CCTV dari jaksa. Jadi keabsahannya gitu. Apa yang dipermasalahkan? Jadi karena menurut dia alat bukti itu bukan disita dari rekaman asli, tapi disalin menggunakan flash disk gitu. Itu yang dipermasalahkan. Yang dianggapnya itu tidak valid gitu ya. Tapi kan setahu kita memang CCTV itu bisa dijadikan bukti petunjuk gitu ya, alat bukti petunjuk bahwa telah terjadi suatu tindak pidana begitu ya. Kan kalau tidak salah Mahkamah Konstitusi kan sudah memberikan putusan ya dalam perkaranya kasus kopi sianida ya, bahwa memang alat bukti CCTV itu bisa dijadikan alat bukti petunjuk untuk sebuah perkara begitu ya. Dalam hal ini bisa jadi adalah CCTV yang sudah dihadirkan kemudian ditayangkan kalau tidak salah dalam saksi-saksi sebelumnya, bahkan tidak dibantah gitu ya, diiyakan gitu ya. Itu kan bisa jadi sebuah petunjuk ya, Bu, untuk menguatkan peristiwa atau fakta yang sudah terjadi, dalam hal ini dugaan KDRT begitu ya. Iya, makanya di sini dia menyatakan hanya memasalahkan disalin dengan flash disk gitu, menggunakan flash disk. Bukan substansinya ya, bukan si CCTV-nya itu gitu loh. Bukan isi daripada yang ada di dalam. Ya, jadi menurut Solehudin ini beliau mengatakan CCTV itu yang dihadirkan oleh JPU sidang sebelumnya itu termasuk kategori tidak valid karena tidak sesuai dengan kriteria salinitas. Jadi CCTV yang dijadikan alat bukti tersebut disalin melalui flash disk gitu ya. Menggunakan flash disk. Bukan CCTV-nya. Menyita rekaman aslinya gitu. Itu yang dipermasalahkan. Nah, tapi ini kan kembali lagi kepada hakim gitu ya. Kan hakim akan menilai dari semua bukti, bukan hanya CCTV tentunya kan. Ada saksi, ada segala macamnya, apalagi ada diputar videonya yang sudah disaksikan bersama-sama begitu ya. Nah, dalam kaitan dengan ini, Bu ya, dengan dua saksi, dua ahli ya yang dihadirkan oleh Mas Ferry Irawan ya, yang katanya untuk meringankan gitu ya. Ini dalam kacamata Bu Sylvi ini justru meringankan atau sebaliknya, Bu? Mendukung menguatkan dakwaan dari jaksa penuntut umum? Sepertinya sih saya setuju dengan pihak JPU ya, mengatakan bahwa itu menguatkan dakwaan ya. Tapi kan tentu ya masing-masing pihak ya, baik pihak Ferry maupun pihak Vena, tentu dalam hal ini Ferry pengacaranya dan pihak JPU tentu masing-masing merasa dia yang lebih lebih kuat ini saksinya atau dakwaannya. Ya nanti tergantung pihak hakim ya bagaimana menilainya. Ya, baik Bu, makasih atas ulasannya dan juga kehadirannya pada kesempatan kali ini. Kita tunggu juga nih sebentar lagi kalau tidak salah hari ini ada pemeriksaan juga di keterangan terdakwa Ferry Irawan. Nah, kita akan nanti kembali ulas bagaimana hasil dari keterangan Ferry Irawan. Tapi setelah ini gitu ya, Bu ya. Ya, terima kasih kepada sahabat Halo Pengacara. Jangan lupa terus dukung YouTube channel Halo Pengacara dengan memberikan likes, comment, share, dan juga subscribe YouTube channel Halo Pengacara. Nyalakan juga loncengnya supaya selalu mendapatkan update terbaru video-video dari Halo Pengacara. Terima kasih sekali lagi. Salam Halo Pengacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.